kapitalis tadi. Jadi kan sebetulnya ekonomi kapitalis itu kan udah menguasai dunia nih. Nah, supaya kita bisa mengkanter, menyimbangi lah paling tidak ya. Iya. Gimana nih, ada kisi-kisinya nih? Oke. Saya jawab untuk Pak Yasi, Pak. Siap. Jadi begini, bukan saya jelaskan tadi, Bung Hatta yang menjiplak pada konteks ekonomi kerakyatan itu menjiplak pada ekonomi Islam. Jadi dalam apa namanya penyampaian atau pidato apa namanya pertemuan dalam pertemuan dengan beberapa negara berkembang, dia menyampaikan bahwa sosialisme kooperatif itu sama dengan meniru terhadap konsep atau prinsip hukum Islam itu sendiri. Itu dijelaskan dalam penjabarannya dalam pasal 33 sebetulnya Undang-Undang Dasar 1944, penafsiran dan 33. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang 44 tadi ya. Iya, enggak apa-apa. Nah, jadi kalau konteks menyeimbangi Pak Roni, jadi begini Pak Roni. Prinsip-prinsip, nah ini menarik sebetulnya. Bisa menjadi diskursus. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu sendiri Pak ya. Dan kawan-kawan diskursus? Oh, enggak, karena enggak ada yang ditampilkan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu sendiri. Jadi bisa nyambung. Yang mana ini? Jadi misalkan gini, ini ada saya lihat bangganya, tapi kan bangganya kayak kerakyatan yang mana. Oh, dari tauhid itu. Saya ngelihat satu aja tahu semua. Apa di kepalanya sudah tahu. Cuma nanti saya meluruskan. Jadi beliau ini menyampaikannya oke, konten oke, tapi nanti saya akan kritisnya di tulisannya nanti. Oke, lanjut. Jadi begini, prinsip ekonomi Islam itu sendiri Pak Roni bagaimana mengimbangi, ya, bukan mengkonter tapi kemudian mengimbangi. Itu pakai istilah saya ya. Iya, tapi boleh juga sih Pak di kantor, karena kan dulu dalam abad kejayaan tadi kan udah dijelaskan kan bahwa ekonomi Islam lah yang di atas. Harusnya kita bisa dong dibalik lagi. Iya, harusnya bisa. Karena begini. Boleh lah. Ya, karena begini. Misalkan begini, itu Bank Dunia ini hari ini Bank Dunia kan sebagai instrumen kapitalis murni sebetulnya, ya kan? Itu Bank Dunia sebagai instrumen kapitalis murni yang dibentuk pada masa British Revolution di Amerika. Disebutkan bahwa dia menggunakan Islamic Finance dalam pembangunan infrastruktur di dunia melalui IFG namanya, International Finance Group. Itu perusahaan-perusahaan asing transnational corporation sekarang mengacunya harus pada Islamic Finance kalau memang mau sifatnya itu ya sama yang seperti kita jelaskan di kelas ini, yang bagi hasil dan lain-lain, itu sama investasinya itu begitu. Jadi konsepnya itu sebetulnya sudah dipakai, tetapi instrumennya yang digunakan itu oleh institusi-institusi kapitalis untuk pemanfaatan bagaimana supaya ini mengalir dana investasi dari Islam gitu, TNC Muslim, kemudian dari negara-negara timur. Jadi kalau konteks mengimbangi atau mengkonter sebetulnya kita secara prinsip sudah memasuki pada ruh dan jiwanya kapitalis, tetapi tidak secara utuh digunakan oleh orang-orang Muslim dan ilmuwan itu sendiri. Nah ini menjadi persoalan. Kenapa? Promotornya hari ini kan kalau bicara di dakwah apa segala macam itu saya berpikir di Indonesia itu kenapa, di Indonesia khususnya, saya bicara di Indonesia dulu. Di Indonesia itu kenapa kita itu susah sekali untuk berbicara belak-belakan soal politik, soal ekonomi Islam, pembangunan persatuan Islam. Padahal dulu ada Syekh Jamaluddin Al-Afghani 1818 bukunya itu, ya kan? Pan-Islamisme di Paris dituliskan soal persatuan Islam. Tapi kemudian sampai ke Indonesia, sampai ke Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diberangus bukunya, makanya tidak sampai ke kita. Itu gak sampai ditentang sama Belanda. Kenapa kita itu susah kali berbicara soal persatuan dan lain-lain? Kita tidak dibolehkan. Bahkan soal konteks pidana, jinayah apa segala macam, ya. Jangankan ekonomi, persatuan, jinayah saja kita tidak boleh diperkenankan begitu kan? Gitu.